Halo, selamat datang kembali. Di video sebelumnya kita sudah membahas 3 karakteristik utama dari Big Data, yaitu volume, velocity, dan variety. Di video kali ini kita akan bahas 3 karakteristik lainnya yang tak kalah penting, yaitu veracity, balance, dan value. Veracity berhubungan dengan kualitas data, atau bisa juga dikatakan berhubungan dengan perubahan yang terkait dengan masa hidup sebuah data. Veracity sangat penting, sebab Big Data dapat memiliki noise atau ketidakpastian yang mempengaruhi kualitas dari data. Data bisa menjadi sangat bias, abnormal, dan juga tidak tepat. Jika data tidak akurat, maka data itu tidak bernilai. Sama seperti proses-proses yang lainnya, hasil dari proses analisa Big Data sangat ditentukan oleh inputnya. Ini biasa disebut dengan garbage in, garbage out. Terdapat beberapa cara untuk menentukan kualitas data. Di sini akan kita sampaikan 3 hal utama, yaitu akurasi data, tingkat kepercayaan terhadap sumber data, dan kontekstualnya terhadap analisa. Pada grafik ini dapat kita lihat bagaimana volume data meningkat seiring dengan perbedaan sumber dari data. Dimulai dengan sejumlah kecil data organisasi, diikuti dengan voice over IP yang dibuat oleh masyarakat, kemudian hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat di media sosial, dan yang paling besar adalah data yang dihasilkan dari sensor mesin. Dapat kita lihat ketidakpastian meningkat semakin lama semakin besar dari data perusahaan hingga ke data sensor. Ini dapat dipahami. Data perusahaan tradisional memiliki standar berkualitas untuk memproses ekstraksi, transformasi, dan menyimpan data. Sementara masyarakat kini dapat bebas membuat tulisan-tulisan maupun media-media di sosial media tanpa adanya atau minimnya standar kontrol dari kualitas. Contoh lain adalah fake review yang dilakukan oleh masyarakat di sebuah kolom review sebuah e-commerce. Misal, terdapat produk fruit slicer di Amazon. Produk ini mendapatkan beberapa nilai 5. Rating 5 tersebut tentu saja mengindikasikan bahwa produk itu adalah baik. Namun, jika diamati lebih dalam, ternyata ada beberapa reviewer yang memberikan review yang aneh. Ada yang mengatakan bahwa fruit slicer itu menyelamatkan pernikahannya. Ada pula yang memberi rating 5 karena fruit slicer itu adalah salah satu produk yang direkomendasikan oleh teman sekerjanya yang kebetulan ia taksir. Jika perusahaan tidak melakukan analisa yang benar terhadap review-review tersebut, maka hal itu dapat berakibat buruk pada pengambilan keputusan. Seperti misalnya, bisa saja perusahaan menambahkan sejumlah stok barang untuk fruit slicer itu karena dianggap fruit slicer itu akan menjadi laris. Untuk contoh kasus yang lebih serius, mari kita lihat Google Flu Trend pada tahun 2013 ini. Seperti terlihat pada grafik di samping ini, pada Januari tahun 2013, Google mengestimasi hampir 2 kali lipat kasus flu dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh CDC. Ini adalah tantangan untuk menjaga kualitas data. Apa yang dikumpulkan, dari mana asalnya, dan bagaimana data dianalisa. Penyebab utama dari kasus ini adalah Google Flu Trend menggunakan big data dari internet
tanpa memperhitungkan secara layak ketidakpastian data. Mungkin yang dijadikan perhitungan oleh Google View Trend adalah perhatian berita dari media sosial yang sangat besar terhadap flu tersebut. Contoh ini juga menyadarkan kita perlunya mengidentifikasi asal dari data tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan, valence adalah keterikatan. Semakin terikat sebuah data terhadap data yang lain, berarti semakin tinggi valence-nya. Sebuah data sering terikat secara langsung dengan data yang lain. Sebagai contoh, data sebuah jalan terikat langsung dengan kota dan juga negara. Dua pengguna Facebook saling terkait karena mereka friends. Karyawan terkait dengan departemennya. Data juga dapat terkait secara tidak langsung. Dua orang dapat saling terkait karena memiliki profesi di bidang yang sama, memiliki hobi yang sama, ataupun membeli barang yang sama. Untuk sebuah koneksi data, valence mengukur rasio dari item data yang benar terkoneksi dengan kemungkinan koneksi yang dapat terjadi pada koleksi tersebut. Kita ambil contoh. Misal terdapat kemungkinan koleksi sebanyak 5 ini. Dokter, Universitas Ciputra, gym, coklat, dan Christmas. Tapi ternyata dua orang ini hanya memiliki keterkaitan terhadap 3 hal, yaitu dokter, gym, dan Christmas light. Maka ukuran valence dari dua orang tersebut adalah 3/5. Hal yang paling penting dalam valence adalah konektivitas antar data semakin meningkat dari waktu ke waktu. Semakin lama semua data berinteraksi dengan data lain, semakin banyak konektivitas antara data tersebut. Contoh nyata adalah adanya social eksperimen di mana para peneliti menghadiri sebuah konferensi. Awalnya, para peneliti ini tidak saling kenal. Setelah beberapa kali pertemuan, mereka menemukan koneksi baru, lalu membentuk grup-grup atau mungkin malah berpecah sesuai dengan kesamaan nilai dan tujuan. Data yang valence-nya tinggi akan menjadi padat. Hal ini membuat metode analisa yang standar menjadi tidak efisien. Diperlukan metode analisa yang kompleks untuk dapat menangani data yang padat tersebut. Terdapat kebutuhan untuk memodelkan dan memprediksi bagaimana valence dari data terkoneksi berubah seiring dengan waktu dan volume. Kita sampai pada karakteristik yang terakhir. 5 karakteristik sebelumnya digambarkan sebagai tantangan dari big data. Namun, inti dari semua tantangan big data tersebut adalah mengubah semua dimensi tadi menjadi sebuah nilai bisnis yang berguna. Getting value out of big data sebenarnya adalah pekerjaan dari data scientist. Data science mengubah data menjadi sebuah insight dan bahkan mungkin menjadi sebuah action. Insight adalah kata yang merujuk pada produk dari hasil data science. Insight diekstraksi dari data yang berbeda-beda, dikombinasikan dengan analisa, pemrosesan, maupun ekstraksi dan pemodelan data. Pertanyaan-pertanyaan analisa terkadang menjadi lebih spesifik dan terkadang membutuhkan untuk melihat data dan pola di dalamnya untuk mendapatkan pertanyaan yang spesifik itu. Hal lain yang penting diketahui bahwa data science tidaklah statis, bukanlah analisa satu kali, melainkan adalah sebuah proses yang terus-menerus di mana model selalu diperbaharui secara konstan melalui bukti-bukti yang baru. Sebagai contoh, Amazon dapat secara konstan memperbaiki model
dari preferensi buku pelanggannya, melalui data-data demografi pelanggan tersebut, keranjang belanja dari pelanggan tersebut, serta review yang ditulis oleh pelanggan tersebut. Dengan informasi dari model yang dibuat tersebut, Amazon.com dapat memprediksi pelanggan mana saja yang akan menyukai sebuah buku tertentu, kemudian melakukan aksi pemasaran terhadap buku tersebut pada pelanggan yang tepat. Value sangat bergantung pada tujuan atau goal dari analisa big data. Maka langkah pertama untuk menghasilkan value adalah menentukan tujuan atau goal dari analisa big data tersebut. Jika Anda perhatikan di sini, langkah pertamanya bukan mencari data apa saja yang tersedia, sebab penting atau tidaknya data tergantung dari goal atau tujuan dari analisa big data. Sekian materi dari minggu kedua ini. Di kelas kita akan berdiskusi value apa yang dimiliki oleh beberapa macam studi kasus.